Halo guys, kali ini saya akan share masalah investasi bodong yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia, dimana sudah sering kita dengar bahwa kerugian investasi bodong ini mencapai ribuan orang ya, atau mungkin bisa puluhan ribu. Kali ini saya akan share beberapa macam ciri-ciri investasi bodong agar kita semua bisa terhindar dari jebakan-jebakan investasi bodong yang sangat meresahkan ini. Ciri yang pertama adalah investasi bodong ini tidak mempunyai izin sama sekali dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah OJK. Jadi ketika ada yang menawari kita masalah investasi, hal yang harus Anda lakukan adalah menanyakan legalitas atau izin dari investasi tersebut. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan legalitas yang resmi dari OJK, 100% itu adalah investasi bodong. Ciri yang kedua, investasi bodong ini biasanya memberikan janji-janji palsu atau imbal hasil atau bunga atau keuntungan atau profit yang sangat tidak masuk akal. Misalnya investasi di kripto atau bitcoin dengan memberikan profit satu hari 1%. Kalau satu hari 1% itu otomatis kalau satu bulan 30%. Dengan melihat secara sepintas saja sudah jelas ini adalah investasi bodong, karena tidak mungkin ada investasi yang memberikan imbal hasil 1% per hari. Saya sarankan hati-hati kalau mendapatkan penawaran investasi semacam ini. Yang ketiga, investasi bodong biasanya memberikan tekanan waktu yang sangat cepat. Biasanya penelepon dari perusahaan investasi bodong akan berusaha secepat mungkin untuk membujuk calon korbannya pergi untuk mentransfer, baik itu pulsa atau uang ya, ke ATM. Biasanya mereka dipandu oleh si penipu ini, dan biasanya si penipu melarang calon korbannya untuk mematikan HP. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar si penipu bisa terus menghandle atau memaksa atau istilahnya memanipulasi otak dari calon korbannya. Jadi semacam ilmu hipnotis ya, mungkin semacam itulah. Dan biasanya waktunya sangat cepat agar korbannya tidak sadar kalau mereka sedang ditipu. Biasanya segera ke ATM dalam waktu 20 menit. Kalau Anda tidak transfer uang, maka peluang Anda untuk mendapatkan mobil akan hilang. Ya, intinya mereka tuh cepat sekali mengarahkan korban untuk segera mentransfer uang. Itu ciri yang ketiga. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi atau arahan dari seseorang yang mengaku menjanjikan hadiah berupa mobil atau apapun dengan tujuan atau dengan cara agar Anda segera datang ke ATM untuk mentransfer uang atau pulsa, maka 100% itu adalah penipuan atau investasi bodong. Dan yang keempat, ciri investasi bodong itu adalah menjual ya produk-produk yang tidak masuk akal, atau istilahnya skema piramida atau skema ponzi. Misalnya Anda disuruh membeli suatu reksadana ya. Reksadana itu apa? Nanti akan kita jelaskan insya Allah di video berikutnya. Reksadana dengan imbal hasil tetap atau fix, misalkan satu hari 10.000. Nah, ini sudah pasti
bodong, atau saham dengan imbal hasil tetap satu hari misalkan 2%. Nah, ini sudah pasti bodong. Tidak ada satupun reksadana di Indonesia atau bahkan di dunia ini atau saham di dunia ini yang memberikan imbal hasil pasti satu hari sekian persen, tidak ada sama sekali ya. Reksadana itu tetap fluktuatif ya, bisa untung, kadang-kadang juga bisa loss. Ada reksadana saham, jenisnya itu reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapat tetap, dan reksadana campuran. Ada 4 jenis reksadana. Tapi walaupun 4 itu semua, tetap tidak ada yang bisa memberikan jaminan pasti berhasil, pasti mendapatkan sekian persen per hari. Sudah jelas itu adalah investasi bodong. Jadi jangan sekali-kali Anda percaya. Kemudian yang kelima, investasi bodong cenderung merahasiakan proses ya, bagaimana seseorang investor cara mendapatkan uang. Jadi misalkan menaruh uang 50 juta kepada perusahaan A dengan profit satu hari 1%. Nah, ketika ditanya bagaimana prosesnya kita menaruh uang 50 juta kok satu hari mendapatkan profit 1%, nah, mereka berbelit-belit, mereka tidak bisa menjelaskan, sangat tidak transparan. Karena memang investasi bodong itu suatu bentuk penipuan. Jadi jangan mudah percaya dengan yang hal-hal seperti itu. Secara logika aja, bagaimana kita dapat menaruh uang 50 juta satu hari mendapat profit 1%? Ya, sementara di bank saja deposito itu aja hanya 8% per tahun profitnya. Kalau 8% berarti satu hari nggak ada 1%. Ya, secara logika sangat tidak masuk akal. Ya. Itu guys, beberapa ciri-ciri investasi bodong yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita, teman, saudara, atau keluarga terjebak oleh rayuan-rayuan dari para mafia yang sudah pasti akan menguras keuangan Anda. Oke, sekian. Terima kasih. Next time kita akan bahas seputar saham dan reksadana.